Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Ain berasal dari kekaguman seseorang yang melihat sesuatu, kemudian diikuti oleh jiwa yang dengki, kemudian menggunakan tatapan matanya itu untuk menyampaikan racun busuk jiwanya kepada orang yang dipandangnya, sehingga apa yang dilihat oleh hati yang dengki dapat membahayakan orang lain. Menurut pendapat Imam Al-Asqalani, apabila seseorang itu melihat sesuatu kepada orang lain dengan penuh kekaguman tanpa dibarengi zikrullah, maka bisa terjadi suatu bahaya kepada orang yang dipandangnya, dan pandangan orang itu seperti panah beracun yang siap untuk menikam korbannya. Penyakit ain bukanlah penyakit medis. Walaupun demikian, penyakit ini dapat mengganggu kesehatan, khususnya pada orang yang dikenainya. Yang paling rentan terkena penyakit ain adalah anak-anak dan balita, karena mereka masih lemah dan belum bisa membentengi dirinya sendiri dari beberapa energi dan interaksi di sekitarnya. Yang perlu diketahui, ain tak hanya menyerang anak-anak, orang dewasa bahkan hewan sekalipun bisa saja terkena pengaruh buruknya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa penyakit ain ada dua jenis, yaitu ain insaniyah atau ain yang disebabkan murni oleh pengaruh pandangan jahat mata manusia, dan ain jinniyah, yaitu ain yang disebabkan oleh campur tangan dan gangguan bangsa jin. Secara hakiki penyakit ain itu benar adanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ain itu benar adanya. Andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahulunya. Titik. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu diingat, penyakit ain itu benar-benar ada dan bukan ceritanya khurafat yang dihubung-hubungkan dengan pujian. Sebagaimana anggapan besar masyarakat Indonesia bahwa pujian kepada seorang anak akan menyebabkan sakit, minimal berupa demam. Jadi bukan pujian yang menyebabkan dampak buruk bagi anak yang dipujinya, melainkan bermula dari pandangan mata sang pemujinya, baik pujian itu karena ada rasa iri atau karena benar-benar ada kekaguman yang tanpa dibarengi zikrullah. Ibnu Hajar berkata, sebagian orang merasa bingung. Mereka bertanya, bagaimanakah cara kerja ain sehingga bisa memudaratkan orang dari jarak yang jauh? Sudah banyak sekali orang yang tertimpa sakit dan kekuatannya melemah hanya karena pandangan mata. Semua itu terjadi karena Allah menciptakan di dalam unsur ruh suatu kekuatan yang bisa memberikan pengaruh, dan karena pengaruh tersebut sangat berkaitan dengan mata, maka pengaruh yang ditimbulkannya disebut al-ain, mata. Sebenarnya bukan mata yang memberikan pengaruh, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pengaruh ruh. Maka pandangan yang keluar melalui mata seseorang yang hasad atau kagum adalah panah maknawi yang jika mengenai suatu jasad yang tidak berperisai, maka panah tersebut akan mempengaruhi badan, dan jika tidak berpengaruh, berarti ia tidak mengenai sasarannya, akan tetapi kembali kepada pemiliknya, persis sama dengan panah biasa. Pada umumnya reaksi pengaruh pandangan mata ini lebih cepat terjadi kepada orang-orang yang kosong dari zikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran, mereka pun berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Zaman Rasulullah pernah ada seseorang yang pintar menyawan. Saking pintarnya menyawan, kalau dia sedang menginginkan daging unta misalnya, lalu ada sekerumunan unta di hadapannya, ia hanya tinggal memandang sekerumunan unta itu lalu berkata, aku mau daging unta. Maka unta tersebut langsung jatuh tak berdaya. Orang-orang kafir Mekah ingin meminta tolong pada orang pintar ini untuk menyawan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak mempan. Dalam beberapa kasus, pengaruh buruk ain terkadang terjadi tanpa unsur kesengajaan dari orang yang memandang takjub terhadap sesuatu yang dilihatnya. Lebih dari itu, pengaruh buruk ini juga bisa terjadi dari orang yang hatinya bersih atau orang yang soleh sekalipun. Mereka tidak bermaksud menimpakan ain kepada apa yang dilihatnya. Hal ini pernah terjadi di antara para sahabat Nabi SAW. Padahal hati mereka terkenal bersih, tidak ada rasa iri atau dengki terhadap sesamanya.
Akan tetapi dengan izin Allah dan takdirnya, pengaruh buruk ain ini dapat terjadi di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab.